Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, Anda lihat saya memakai baju bernuansa merah ya. Artinya ini kembali sebuah berita yang hot. Mungkin ini adalah berita yang paling hot dari berita-berita hot saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, apa itu? Nah, saya mau bahas siapa sesungguhnya dalang kerusuhan Mei 1998. Tentu banyak yang tidak suka saya membahas ini, tapi sebodoh teing lah gitu ya. Saya nggak peduli. Oke, saya kasih intro dulu ya. Saya ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Mega sebagai cawapresnya, saya termasuk orang Tionghoa yang paling benci yang namanya Prabowo. Karena saya percaya Prabowo itulah di balik kerusuhan Mei 1998. Singkat cerita, saya orang Tionghoa yang bodoh lah waktu itu yang kemakan hoax. Tanpa cek and recheck. Karena memang susah pada waktu itu untuk mengecek apakah berita itu hoax atau berita beneran. Jadi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Mega, nggak saya pilih dia. Ketika Pak Prabowo mengusung Jokowi dan Ahok sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta, meskipun saya waktu itu salah satu aktivis di Rotary Club, yang mana Rotary Club ini di chapter tertentu gitu ya, mendukung Jokowi dan Ahok waktu itu, ya terpaksa saya ikutlah pakai baju kotak-kotak. Tapi saya nggak pilih Jokowi dan Ahok. Kenapa? Karena dia dimajukan atau di endorse lah gitu ya sama Pak Prabowo. Sampai sebegitunya saya. Ya, tapi begitu masa itu berlalu dan ada kesempatan saya untuk cek and recheck, saya menyadari kedunguan saya. Ternyata saya pernah jadi orang dungu gitu dulu. Nah, sejak itu, akhirnya ketika Pak Prabowo melawan Pak Jokowi, saya dukung Pak Prabowo. Meskipun yang pertama kalah. Kedua, saya dukung lagi Pak Prabowo. Meskipun kalah lagi. Nah, yang ketiga saya dukung lagi Pak Prabowo menang. Jadi kalau ada orang yang bilang saya ternak Mulyono, salah besar. Saya pendukung Prabowo, bukan pendukung Jokowi. Walaupun saya respect sama Pak Jokowi. Ya, apalagi Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Oke? Nah, kemudian banyak yang heran. Terutama teman-teman saya yang Tionghoa mempertanyakan, kenapa sih lu bodoh banget bela-belain Prabowo? Lu nggak tahu itu Pak Prabowo di balik kerusuhan Mei. Dan ada etnis-etnis Tionghoa, terutama wanita-wanita yang katanya diperkosa, ya. Nah, sekarang kan juga lagi heboh nih, katanya Fadlison lagi mau merubah sejarah. Walaupun didengar pendapat, diakui bahwa ada pemerkosaan, tapi kata masalnya mau dibuang. Oke lah, kita nggak usah bahas itu dulu lah. Oke? Nah, saya sempat diundang di sebuah diskusi. Ternyata saya mau diadili ketika Pilpres yang baru-baru ini. Undangan dari sahabat, saya pikir undangan cuman kongko-kongko gitu ya. Ternyata saya diadili. Kenapa lu orang Tionghoa di podcast lu, kok lu fanatik banget sama Prabowo? Bodoh banget lu. Kesel saya gitu. Saya tanya, you ada bukti nggak Pak Prabowo terlibat di kerusuhan Mei 98? Atau dalangnya deh? Iya, katanya begini-gini. Oke, lu jangan ngomong katanya deh. Buktikan. Saya bilang, saya kasih waktu you 3 jam.
mulai sekarang sampai 3 jam ke depan, tunjukkan saya bukti yang tak terbantahkan. Kalau you tidak bisa menunjukkan bukti yang tak terbantahkan, cabut ucapanmu atau saya call ini orang ring 1 Prabowo. 3 jam sampai. You berani tanggung jawab? Diam dia. Dan semua orang yang berdebat saya soal kerusuhan Mei juga, ngomongnya itu lagi. Tapi mereka nggak bisa kasih lihat bukti gitu. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan sejumlah bukti ya. Nah, ini menarik nih. Makanya jangan di skip video saya ya. Oke lah, ini ada yang cepet aja numpang lewat. Nah, ini ya, nggak berhenti-berhenti ya. Pak Joko Widodo dikabarkan katanya dalam kondisi sakit kritis dan masuk rumah sakit. Menanggapi hal itu, Ajudan Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah membantah kabar tersebut. Iyalah, udah nggak ada kerjaan. Dibilang sakit lah, kritis lah, astaga. Ini juga nih Rismon. Aduh, udah nggak berhasil membuktikan ijazah Jokowi palsu, sekarang menyoroti akta kelahiran Jokowi. Entar sebentar lagi KTP deh, ya. Sebentar lagi KTP nih, ya. Astaga. Oke deh, ini Roy Suryo, ya. Dia bilang, keterangan ijazah Jokowi yang sama Betor Botak itu, padahal Betor Botak itu kan dibantah sama sesama kader PDIP, ya. Nggak benar itu. Yang bilang, ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Udah pernah saya bahas ya, nggak usah saya bahas lagi ya. Ini kubu Roy Suryo bilang keterangan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka bisa jadi bukti baru. Pala lupa yang bukti apa? Orang dibantah kok sama orang PDIP sendiri ya. Nah, kemudian Roy Suryo CS juga menuntut Bareskrim untuk menindaklanjuti semua data Universitas Pasar Pramuka. Lu siapa nyuruh-nyuruh Bareskrim? Hanya cuman karena ngomongan si Betor Botak itu, yang sendirinya sudah dibantah oleh kader PDIP-nya juga. Astaga. Nah, kemudian Roy Suryo bikin teori baru bahwa Pasar Pramuka kan pernah terbakar. Dia bilang bukan, itu dibakar bukan terbakar. Apa urusannya sama ijazah palsu? Astaga. Pokoknya segala macam yang ada ini dia bikin sensasi terus. Mungkin dia mau mempertambah atau mau menambah maksud saya hukumannya supaya lebih lama gitu di penjara. Ya nggak apa-apa deh. Ya. Oke deh. Oke, itu aja. Itu cepet kan ya. Nah, inilah kita yang ditunggu-tunggu mungkin sama Anda semua. Nah, ini foto saya bersama Pak Yusuf Hamka di Masjid Baba Alun di Cilandak yang dia bangun. Pak Yusuf Hamka adalah seorang Tionghoa. Memang akhirnya dia memeluk agama Islam. Tapi kami ini teman-teman sesama alumni ya sebuah sekolah lah ya, nggak usah disebut, nggak enak gitu ya. Tetap bersahabat. Anda lihat yang paling kiri itu saya pakai baju putih. Yang di sebelah kiri saya atau yang baju orange itu teman saya. Ya. Teman saya dari satu institusi sekolah yang sama. Nah, yang ketiga yang pakai baju kuning itu Yusuf Hamka, si Baba Alun. Nah, yang sebelah kanan teman saya juga. Nah, kita mengacungkan 3 jari bukan arti kita mendukung Ganjar. Itu waktu itu kita bilang meskipun kita sebut saja berbeda agama atau berbeda etnis, tapi kita mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Agama, ras, apa, tidak boleh memisahkan kita. Keren ini Baba Alun, Yusuf Hamka. Ya, saya tahu lah ada juga orang yang nggak suka, itu kan bukan urusan saya. Ya, nah, kita lihat komentar Baba Alun atau Yusuf Hamka mengenai siapa dalang dibalik kerusuhan Mei 98 yang sesungguhnya. Ini menarik. Yuk, kita saksikan videonya. Siapa dalangnya? Saya begini ya, saya harus jelaskan dulu. Iya, sekarang saya tanya dulu. Pak Yusuf tahu nggak sudah dalangnya? Lepas Pak Yusuf mau ngomong apa enggak? Saya tahu. 95% saya tahu kira-kira orangnya. Dalangnya masih hidup sampai sekarang? Yang mastermind-nya masih hidup. Oke, lanjut cerita dulu, Pak. Ya, saya harus ceritakan. Jangan kita memfitnah Orde Baru yang buat ini. Tidak. Kalau yang menjatuhkan Orde Baru, mahasiswa betul. Tapi setelah itu ditunggangi, seolah-olah ditunggangi, disusupi. Ditunggangi.
Kemudian difitnahlah berbagai macam pihak. Seperti? Difitnah keluarganya Pak Harto. Difitnah Pak Prabowo. Ini fitnah semua. Maaf, saya kan sudah bilang, saya tidak bela siapa-siapa, saya tidak menyudutkan siapa-siapa. Tapi saya tahu terjadi hari itu. Kenapa waktu 13 Mei terjadi kerusuhan, 14 Mei itu Panglima masih pergi ke Brigif 1 di Malang. Panglima tidak mengerahkan pasukan. Ya. Kemudian dilemparkanlah seolah-olah Prabowo yang buat. Prabowo sudah dilucutin. Oh, pada saat itu Prabowo Sudah dilucutin. Semua tentaranya, semua tentara, bukan hanya tentara Prabowo, semua pasukan tidak boleh keluar dari barak. Pada saat itu? Ya, yang semua pasukan tidak boleh keluar dari barak? Tidak boleh keluar dari barak. Yang menceritakan saya, almarhum Doni Munardo. Waktu itu masih mayor. Mayor apa letkol. Siapa yang memerintahkan pada saat itu? Yang perintahkan adalah orang yang di atas Pak Prabowo lah. Siapa, Pak? Ya, tentunya yang mempunyai pangkat lebih tinggi lah ya. Saya pikir... Dalangnya ini berarti? Ya, begitulah. Oke, lanjut. Nanti biar saya sambil berpikir dan menyimpulkan. Masa ada kerusuhan, tentara tidak boleh mengamankan, tidak boleh keluar, kemudian yang bersangkutan pergi keluar kota. Nah, kalau mau tahu siapa, ya mungkin harus baca statementnya Pak Kiflan Zain. Pak Kiflan Zain? Ya, Maijen kali ya, Brigjen atau Maijen Kiflan Zain. Oke, saya mau tanya dulu. Dalangnya sudah pensiun? Alhamdulillah masih di pemerintahan. Ada di pemerintahan sekarang? Yes. Hebatnya Pak Prabowo tuh, dia mikul dhuwur mendem jero. Dan dia entertain semua orang-orang mastermind-nya ini. Padahal kalau Pak Habibie itu cuma sasaran antara untuk mengambil kekuasaan dari Pak Harto saja. Ya. Jadi dipergunakan? Dipergunakan Habibie karena wakil presiden. Tapi setelah itu setahun kemudian Pak Habibie pun dijatuhkan, ditumbangkan. Ya, dengan tujuan mastermind ini bisa jadi, tapi ternyata nggak dipilih juga. Oh, jadi mastermind ini cita-cita jadi, dalangnya cita-cita jadi presiden pada saat pasti itu? Dong. Tapi tidak terpilih? Tidak terpilih. Iya. Allah kan nggak memilih orang-orang yang busuk, ya kan? Nah, Pak Prabowo waktu itu difitnah sedemikian rupa seolah-olah peristiwa Mei adalah perilaku Pak Prabowo. Dan saya nyatakan, saya nggak dituduh Prabowo, dan saya nggak ketemu Prabowo, nggak kenal. Bapak ini lagi nggak kurang duit kan? Bukan dibayar siapa-siapa untuk ngomong ini, Pak ya? Saya tidak tahu ini video tahun berapa, apa baru dibuka kemarin, saya nggak tahu lah. Tapi sayangnya Pak Yusuf Hamka nggak sebut namanya. Sayang ya, sayang. Aduh, nanti saya mesti makan siang nih sama Pak Yusuf Hamka, nanya-nanya ya. Mudah-mudahan beliau mau bisikin saya gitu ya siapa. Oke deh, kita lihat video yang satunya lagi. Ini tidak kalah menarik. Yuk kita saksikan. Saat ini pertarungan menuju Pilpres tahun depan mulai diganggu oleh fitnah-fitnah kotor. Contohnya adalah akun TikTok bernama Seputar Politik. Mereka baru saja menayangkan video dengan judul Prabowo dalang penyerangan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 98. Seputar Politik memang sebuah media kampanye Ganjar, anti Prabowo. Tapi apa perlu menyebarkan fitnah keji yang mengadu domba etnik Tionghoa dengan Prabowo? Mereka bilang berdasarkan tulisan Tony Mustika diketahui bahwa pada 26 Januari 98 Prabowo mengundang sekumpulan pemuka muslim di markas Kopassus Cijantung. Di acara itu ajudan Prabowo membagikan 500 buku berisi dominasi etnis Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Ditampilkan pula cover buku etnis Tionghoa di Indonesia karya Meli G. Tan. Dalam narasi akun Seputar Politik, peristiwa itulah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan, penyerangan, dan pemerkosaan dalam tragedi Mei 98. Saya sudah curiga sejak awal karena saya tidak pernah mendengar ada penulis bernama Tony Mustika. Saya browse Google, yang muncul adalah Tony Mustika penggemar Mobile Legends, Tony Mustika toko emas, dan Tony Mustika dosen psikologi. Nah, kalau Anda pernah baca tulisan Tony Mustika soal Mei 98, tolong share ya. Anyway, peristiwa 26 Januari 98. Nah, sayangnya di sini Ade Armando juga tidak menyebutkan siapa. Dia cuma menyebutkan bahwa Seputar Politik ini menjelang Pilpres ya, yang udah lalu lah sebenarnya. Itu adalah media kampanyenya Ganjar yang anti Prabowo.
Ya wajar lah kalau dia mau mengadu domba etnis Tionghoa dengan Prabowo. Cuma kali ini gagal dia. 58%. 58%. Dan kebanyakan juga orang-orang Tionghoa yang sudah sadar bahwa selama ini mereka dibodohi. Ya. Astaga. Tapi sekarang lagi mau dihidupkan lagi. Wih. Udahlah ya. Kecuali Anda mau tetap jadi orang, mohon maaf, Tionghoa yang dungu. Ya terserah pilihan Anda. Yang cuma percaya katanya. Memang Pak Chandra bisa membuktikan Pak Prabowo tidak terlibat? Enggak, jangan terbalik. Lu yang harus buktikan Pak Prabowo benar-benar terlibat. Kalau Pak Prabowo benar-benar terlibat, mohon maaf ya, ini negara bodoh banget sampai bisa dia jadi presiden. Nangkap ya maksud saya? Bukan saya yang harus membuktikan, Anda yang harus membuktikan. Ya, capek deh ya. Udah lalu jangan sembarang ngomong lagi deh ya. Tapi terserah kalau Anda masih mau bilang begitu, isunya digoreng-goreng terus silakan. Yang menariknya ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Mega, nggak ada tuh isu itu. Tapi begitu Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud melawan Prabowo Gibran, isu itu dimunculkan di dalam debat Capres-Cawapres. Makanya Pak Prabowo kan Anda lihat, marah juga dia. Itu lagi, gitu ya. Nah, kalau memang Pak Prabowo bersalah, udahlah dihukum aja, ya. Kok enggak gitu? Malah jadi presiden, ya. Oke deh. Nah, kerusuhan Mei ini sebenarnya banyak lah ininya ya. Yang Anda bisa baca, saya kasih lihat satu nih ya, di Detik ya, Detik Edu ya. Kerusuhan Mei 98 di sini diulas penyebab peristiwa penting dan kronologinya. Ini dari Maret tahun lalu. Anda bisa carilah ya, di Google ada search kerusuhan Mei 1998, penyebab, peristiwa penting, dan kronologi. Tapi ya saya ulas sedikit di sini ya. Di sini katanya ini pastilah merupakan suatu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia di masa Orde Baru ya. Banyak nyawa yang hilang, luka-luka, bangunan dirusak, dibakar hingga orang-orang yang nggak ketemu lagi gitu ya. Nah, penyebab kerusuhan Mei itu mulanya, karena krisis multidimensional. Anda ngerti gak krisis multidimensional? Iya banyak lah. Satu, krisis politik. Iyalah waktu itu kan adalah krisis politik ya. Disebutkan bahwa pemerintahan Orde Baru waktu itu maunya mempertahankan kekuasaan Soeharto dengan kroni-kroninya ya. Dan katanya waktu itu kehidupan politik itu begitu represif ya. Orang yang mengkritik kebijaksanaan pemerintah dituduh sebagai tindakan menentang NKRI ya. Kemudian katanya waktu itu terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela, tidak bisa dikontrol. Pelaksanaan difungsi ABRI, Anda bisa baca sendiri ya. Kemudian juga ada krisis ekonomi, ya kita tahulah krisis lah tahun 98 itu mulai dari 96 ya. Nah, baik krisis politik dan krisis ekonomi pada waktu itu ya, rupiah itu melonjak. Dari 2.575 rupiah menjadi 16.000. 16.000. Nah, kalau beli barang waktu itu katanya, Pak ini bukan naik Pak, ini harga berubah. Pinter juga ya. Jadi ancur-ancuran kita punya rupiah. Anda ada 16 bank bermasalah, Anda tahu sendirilah di likuidasi ada kasus BLBI ya. Kemudian banyak perusahaan milik negara dan swasta yang nggak bisa bayar hutang luar negerinya yang jatuh tempo. Itu kan krisis ekonomi, ya kan? Kemudian apa lagi? Krisis hukum ya, ada soal pelanggaran HAM, daerah operasi militer di Aceh itu katanya itu mengerucut menjadi suatu yang memanas gitu ya. Ada organisasi Papua Merdeka, ada penculikan aktivis ya. Aduh gitu deh. Ada krisis sosial
Muncul sentimen anti-Tionghoa sampai kelompok Tionghoa ini menjadi sasaran kemarahan warga. Banyak aset mereka yang dibakar, ya kan? Dan masih banyak lagi yang intinya ujung-ujungnya menuntut turunnya Pak Harto, ya. Kemudian mereka mau minta apa ya? Salah satunya penghapusan duifungsi ABRI. Kemudian mau minta apa ya? Presiden baru lah. Wah, ini udah berapa lama ini memerintah terus, gitulah ceritanya. Anda bisa bacalah di detik ini ya. Kemudian ada peristiwa yang memuncaknya yaitu di kerusuhan Mei 98. Ya. Mula-mulanya itu Anda tahu ada peristiwa Trisakti, ya kan? Wah, di situ sepertinya ada kekerasan lah ya. 12 Mei 98 demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti. Itu menurut saya asal mulanya, ya kan? Katanya itu sudah diset lah bla bla bla, ya. Kemudian ada yang hilang gitu nyawanya ya, 6 mahasiswa ya. Ya, sampai sekarang orang masih tahu lah namanya si Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Nafidin Royan. Salah satu dari 6 lah, salah 4 dari 6. Kemudian gara-gara tragedi Trisakti ini, mahasiswa di mana-mana tersulut. Nah, waktu itu, mahasiswa itu benar-benar gerakannya murni. Kalau sekarang kan ditunggangi lah istilahnya. Ya waktu itu juga orang nuduh mahasiswa juga ditunggangi lah untuk menjatuhkan Pak Harto. Ya banyak versi lah ya. Kalau sekarang sih udah nggak murni lah kalau mahasiswa itu ya. Cobalah demo itu undang-undang perampasan aset lah. Mana kok nggak didemo sama mahasiswa? Nah kemudian 13 sampai 14 Mei, wah itu terus saja tuh ya tambah besar itu demo-demonya. Kemudian ya ada penjarahan ya, kerusuhan ya, gitu ya. Nah, puncaknya di tanggal 18 Mei yaitu mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR. Anda jangan lupa itu ya. Nah, kemudian waktu itu ada menteri ya, namanya Pak Harmoko ya. Dia menyarankan presiden untuk mundurkan diri. Tapi waktu itu Pak Harto masih belum mau mundur, ya. Nah, pada 19 Mei beberapa menterinya menyatakan mundur dari jabatannya, ya. Ya, akhirnya Pak Harto mundur di depan Mahkamah Agung pada 21 Mei jam 10 pagi dan digantikan oleh Pak Habibie. Anda kurang lebih ingatlah gitu ya. Ingatlah gitu ya. Kemudian ya, dan seterusnya sampai akhirnya orang nggak tahu kenapa menyimpulkan, nah ini Prabowo nih ya, Prabowo. Anda juga bisa baca lah ini ya, di beberapa majalah atau beberapa surat kabar ya. Kemudian dilanjutkan oleh pemilihan umum ya, di mana waktu itu Golkar menang, dan seterusnya ya. Menarik di sini, ya. Aduh, masih panjang lagi dah. Anda bisa baca sendiri ya. Oleh karena itu, sampai sekarang masih belum bisa diungkapkan ke publik gitu ya. Siapa? Tadi Pak Yusuf Hamka bilang Prabowo itu mikul duwur mendem jero. Artinya mungkin gitu maksudnya karena sesama korps, ya. Dia nggak mau mempermalukan, udahlah dia tanggung. Dia dituduh, difitnah, udahlah. Malah kalau kata Pak Yusuf Hamka, orangnya katanya ada di pemerintahan. Ya, saya lagi nyari-nyari siapa itu orangnya ada di pemerintahan ya. Nggak tahu gelap ya. Saya nggak mau berteori-teori. Saya nggak ada buktinya sih, ya kan? Masa saya mau nuduh si A, si B, si C? Kan waktu itu yang pangkatnya di atas Prabowo banyak, ya kan? Tadi Pak Yusuf Hamka juga nggak sebut kok namanya. Tapi dia bilang, saya nggak dibayar loh. Siapa yang mau bayar saya? Ini kan Pak Yusuf Hamka salah satu konglomerat. Mau dibayar berapa ngomong gini kan? Nggak mungkin kan. Dia memberikan suatu
sebut saja testimoni palsu. Saya nggak yakin seorang Yusuf Hamka mau memberikan atau disuap lah sama Pak Prabowo untuk bicara seperti tadi. Jadi, siapa sebenarnya dalang kerusuhan Mei 1998? Saya juga nggak tahu. Ya, nggak tahu saya jujur aja saya nggak tahu. Yang pasti kalau Anda dengar tadi dari dua orang, Yusuf Hamka dan Ade Armando, yang menurut saya dua orang yang kredibilitasnya bisa Anda percaya, ya itu fitnah lah kalau masih disebut lagi Prabowo lagi, ya. Aduh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat. Dan saran saya, bagi Anda yang masih membenci Pak Prabowo atau Anda orang Tionghoa seperti saya yang masih dungu seperti saya dulu, cerdaslah. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.